Shalom, puji nama Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Engkau yang senantiasa ada bersama dengan kami, Engkau yang terus menopang hidup kami. Kami sungguh bersyukur. Kami terus memerlukan Engkau, kami terus memerlukan nasihat-Mu, supaya apapun yang sedang kami hadapi, kami mampu menjalaninya. Terima kasih Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus akan pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji nama Tuhan, mari buka Alkitab saudara, kita akan baca dalam 1 Timotius pasal yang kelima, ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Janganlah engkau keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Saudara, ini bagian dari nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Kita tahu bersama saat itu Timotius dipercaya untuk melayani, menggembalakan jemaat Tuhan di kota Efesus. Dan kita tahu bersama jemaat di kota Efesus, jemaat yang sangat beragam. Dan di antara jemaat banyak juga jemaat-jemaat yang sudah senior. Sementara kita tahu Timotius adalah anak atau orang yang masih muda. Saudara, latar belakang jemaat di kota Efesus, mereka baru saja percaya kepada Tuhan. Dan yang tadi saya sebut, ketika mereka usianya sudah senior, sudah tua, baru percaya kepada Tuhan, pastilah apa yang mereka yakini dan apa yang mereka sudah lakukan bertahun-tahun sebelum mereka percaya kepada Tuhan, tidak mudah untuk mereka tinggalkan begitu saja. Itu kenapa terjadi dalam kehidupan jemaat di kota Efesus. Ada jemaat-jemaat khusus yang berusia lebih tua dari Timotius melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pengajaran yang disampaikan kepada mereka. Dan sebagai seorang hamba Tuhan, Timotius harus memberikan teguran kepada mereka, memberikan nasihat kepada mereka. Dan bagi kita yang hidup di budaya timur, orang yang tua sudah kita tempatkan dalam posisi yang mulia, kita anggap lebih tahu, lebih bijak, bahkan seolah-olah bahkan orang yang lebih tua tidak pernah melakukan kesalahan. Yang salah adalah yang muda. Padahal pada saat itu kenyataannya ada banyak jemaat yang lebih tua usianya dari Timotius melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, melakukan kesalahan-kesalahan menurut firman Tuhan. Dan Timotius harus menegur. Dan ini bukan perkara mudah. Saya rasa bukan hanya Timotius yang akan bergumul. Kita di zaman sekarang pun akan bergumul ketika kita harus menegur orang lain, khususnya orang yang lebih senior, lebih tua, lebih tinggi mungkin kedudukannya, dan seterusnya. Oleh karena itu, renungan di siang hari ini, kesempatan kali ini, saya berikan judul Santun dalam Menegur. Jadi bagaimana cara kita menegur orang? Kalau di situ katakan kita harus menegur dengan hormat. Saudara, kadang orang tidak terima ketika ditegur, bukan karena isi tegurannya, tapi karena kadang-kadang tidak terima dengan cara menegurnya. Sama juga ketika orang dikritik, sering terjadi bukan soal kritikannya, tapi bahasa atau cara mengkritiknya itu yang tidak bisa diterima. Teguran ketika disampaikan dengan cara yang tidak tepat, akhirnya ditolak teguran itu. Bukan karena isi tegurannya yang ditolak, tapi caranya. Itu kenapa cara menyampaikan teguran itu menjadi sangat penting, supaya apa yang kita sampaikan
itu bisa diterima dan memperbaiki, membuat orang lain menjadi lebih bertumbuh dalam Tuhan. Jadi yang pertama, cara menegur, tegurlah dengan hormat. Dikatakan bahwa orang yang tua jangan diperlakukan dengan keras, tapi tegurlah sebagai Bapa. Tegur dengan memberikan penghormatan sebagai Bapa. Dan dikatakan perempuan-perempuan tua, tegur, perlakukan mereka sebagai ibu. Artinya kita menegur tapi menghormati, menegur dengan hormat. Yang itu yang pertama. Yang kedua, menegur dengan kasih. Dikatakan orang-orang muda, artinya ini laki-laki muda, tegurlah sebagai saudaramu. Perempuan-perempuan muda, tegurlah sebagai adikmu. Nasihat firman Tuhan kepada kita semuanya. Tegurlah orang-orang dengan kasih. Sama seperti kita menegur adik kita, sama seperti kita menegur saudara kita. Jika kita menegurkan dengan kasih, tujuannya, caranya, pasti kita tunjukkan dengan kasih kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, tegurlah dengan kemurnian, dengan ketulusan. Kita menegur memang tulus untuk menolong orang yang kita tegur supaya menyadari kekeliruannya dan bisa memperbaiki kesalahannya. Bukan yang lain, bukan tujuan yang lain. Terkadang kan ada orang menegur untuk menunjukkan bahwa orang lain salah dan kita lebih benar. Orang lain lebih rendah, kita lebih tinggi. Orang lain lebih hina, kita lebih mulia. Menegur tapi motivasinya untuk meningkatkan atau menaikkan, tanda kutip, nilai diri kita. Dengan menegur, orang lain kita anggap menjadi lebih rendah dan kita jadi lebih tinggi. Saudara, ketika kita menegur, tegurlah dengan kemurnian, dengan hati yang murni, dengan tujuan yang murni, yang tulus. Tidak ada motivasi yang lain. Jadi saudara, kita belajar 3 hal bagaimana kita menyampaikan teguran dengan santun. Tegurlah orang-orang yang lebih senior dari kita dengan rasa hormat. Menegur tapi tetap menghormati. Menyampaikan kesalahannya, mungkin mengkritik juga, tapi tetap hormati. Yang kedua, tegur dengan kasih. Perlakukan orang-orang yang sama dengan kita, bahkan yang mungkin lebih muda dari kita, sebagai saudara, sebagai adik. Kasihi mereka. Bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk mematahkan semangat orang-orang yang muda, yang mungkin lebih muda dari kita, lebih junior dari kita. Kita tegur bukan untuk mematahkan semangat mereka, tapi untuk mengasihi mereka. Yang ketiga, tegurlah dengan murni. Motivasinya murni dari hati kita. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau terus terangi hati kami, supaya kami bukan hanya memahami firman yang kami renungkan dalam kesempatan kali ini, tapi Engkau juga akan memampukan kami hidup di dalamnya. Sehingga ketika kami berelasi dengan orang-orang sekitar kami, bahkan ketika kami harus menyampaikan teguran, kami bisa menyampaikan dengan santun. Kami tetap bisa menegur dengan menghormati, menegur dengan mengasihi, dan menegur dengan kemurnian hati. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.